UNIFIL telah melepas 3 anggota TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB dari Beirut, Lebanon menuju Indonesia. Sudah bersama kami, Mita Septiana, kakak kandung Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Selamat sore, Mbak Mita. Ya, selamat sore, Mbak. Kami, keluarga besar Kompas TV, mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya atas berpulangnya Kopda Anumerta Farizal Ramadan sebagai pahlawan, sebagai penjaga di garda perdamaian, Mbak. Iya, terima kasih, Mbak. Terima kasih juga di tengah kondisi duka ini, Mbak Mita bersedia untuk kami wawancarai. Mbak Mita, kalau informasi terkini, rencana pemulangannya seperti apa? Ya, kami sudah mendapatkan informasi ya, Mbak, informasi terkait dengan pemulangan adik saya yang rencananya hari ini sudah mulai berangkat dari Beirut menuju Istanbul kalau tidak salah, dan besok sekitar 5:30 itu sudah sampai di Jakarta. Kemudian seperti yang sudah diinformasikan bahwa di Jakarta akan ada serah terima begitu. Kemudian nanti baru akan dipulangkan ke Jogja, seperti itu, Mbak. Nah, kemungkinan nanti kalau sampai di Jogja itu Sabtu malam, untuk pemakamannya di hari Minggunya, Mbak, seperti itu. Oke, tiba di Indonesia tadi 5:30 pagi atau sore, Mbak? Sore, Mbak, 5:30 sore di Soekarno-Hatta. Oke, jadi pukul 5:30 sore rencana besok almarhum akan tiba di Soekarno-Hatta, lalu akan dibawa ke Jogja langsung ya, Mbak ya? Iya, Mbak, ke Jogja, Kulon Progo. Di Kulon Progo tepatnya. Kalau untuk rencana pemakaman, saya dapat informasi kemarin keluarga sedang berembuk ya, Mbak ya, untuk menentukan di mana makam dari Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Sudah ada keputusankah? Iya, sudah, Mbak. Insya Allah sudah ada keputusan dari keluarga yang akan dimakamkan di TMP Giripeni Kulon Progo. Ada pertimbangan khusus di TMP itu yang dipilih, apakah karena memang ya menghargai jasa almarhum sebagai pahlawan? Ya, memang kemarin sudah diberitahu oleh Komandan Rizal itu, disampaikan bahwa diharapkan nanti karena ini kan misi perdamaian internasional ya, Mbak. Jadi sebagai bentuk menghargai jasa Farizal, dan juga nantinya karena masih ada anak ada anak kecil, jadi ya sudah diputuskan untuk setuju untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giripeni Kulon Progo, seperti itu. Mbak Mita, izinkan kami bertanya soal sosok almarhum. Kopda Anumerta Farizal ini punya berapa anak dan bagaimana kesehariannya? Ya, untuk Farizal ini memiliki 1 anak ya, Mbak, yang usianya besok Mei itu 2 tahun. Kemudian kalau sosok sendiri, adik saya itu adalah pribadi yang sederhana, Mbak. Memang dari sekolah dulu, dari SMP itu memang dia memiliki jiwa kedisiplinan, Mbak. Yang masih saya ingat sampai sekarang itu, masih benar-benar ternyata itu ketika dulu memang sejak SMP itu sudah memiliki tekad ya, Mbak, tekad untuk mengabdi, untuk menjadi seorang tentara nasional. Sudah dipersiapkan, tekadnya itu sudah mantap sekali ya, untuk olahraga. Kemudian anaknya itu dulu ketika sekolah itu dia tidak mau, Mbak, namanya terlambat sekolah itu. Dia itu adalah disiplin sekali. Bahkan ketika sekolah itu pun nggak mau, Mbak, diantar orang tua itu. Ya, dia memang mandiri, kemudian tinggi, Mbak. Tidak mau kalau sekolah itu berangkatnya telat, seperti itu. Nah, kemudian luar biasa. Ya, kemudian kalau dengan orang tua, dengan keluarga pun sangat sayang ya, Mbak, selalu ngabarin apapun, dimanapun itu juga selalu menyempatkan untuk memberikan kabar meskipun hanya sebentar melalui WhatsApp ataupun telepon, seperti itu, Mbak. Kalau anak beliau tadi 2 tahun, laki-laki perempuan? Iya, perempuan, Mbak. Oh, perempuan. Saat ini kan pasti saya yakin Mbak Mita menghadapi hal yang sangat berat bersama dengan keluarga, begitu pula dengan istri dan anak dari almarhum. Bagaimana Mbak Mita, juga istri almarhum, juga anak, saling menguatkan dalam kondisi seperti ini, juga orang tua tentunya?
Iya, ya pokoknya kami dari keluarga itu sudah ikhlas ya Mbak, karena ini mungkin memang sudah takdir dari Allah. Mungkin memang apa ya Mbak, memang adik saya itu ditakdirkan sampai usia 28 tahun. Ya seperti itulah Mbak. Ya biar biar apa ya, kita itu bisa ikhlas, bisa legowo karena memang ini sudah menjadi takdir dengan cara yang seperti ini. Iya. Seperti itu. Kalau saat ini kondisi orang tua juga kondisi istri almarhum seperti apa? Karena kemarin sangat terguncang saat mendengarkan kabar ini, Mbak. Iya, kalau untuk saat ini Mbak, alhamdulillah orang tua saya maupun adik ipar saya sudah apa ya Mbak, sudah bisa menerima Mbak. Jadi sudah bisa diajak ngobrol, bisa diajak cerita, sudah bisa cerita seperti itu. Jadi sudah alhamdulillah sudah apa ya Mbak, sudah ikhlas lah Mbak. Jadi bisa tidak seperti kemarin yang sangat-sangat terpukul, sangat terpuruk seperti itu. Iya, memang ikhlas ini sulit tapi coba saling menguatkan antar keluarga. Iya, betul. Almarhum ini anak keberapa dari berapa bersaudara, Mbak Mita? Anak kedua dari 2 bersaudara, saya kakak beradik. Oh, hanya Adik saya ya. hanya kakak Hanya beradik 2 2. orang saja ya. Jadi berarti Mbak Mita Iya, sangat 2 dekat sekali orang. dengan almarhum ya, Mbak? Iya, seperti itu Mbak. Kalau terakhir Mbak Mita berkomunikasi dengan almarhum kapan? Terakhir itu ya, itu kan kemarin kan Lebaran tuh Mbak, video call. Video call minta maaf, 2 kali video call. Yang pertama sendiri, yang kedua dengan anak istrinya disambungkan video call, kemudian juga WA minta maaf, mengucapkan terima kasih dan segala macam. Jadi sempat pada saat Lebaran kemarin ya untuk berkomunikasi dengan keluarga. Selama berdinas berarti berangkat ke Lebanon itu April 2025 betul ya, Mbak Mita? Gimana? Berangkat ke Lebanon almarhum itu pada April 2025 betul ya? Iya betul Mbak, betul. Ini kan sudah setahun ya Mbak, sudah mau pulang Mbak. Jadi pertengahan Mei itu sudah akan pulang, bahkan ibu saya sudah dikasih tahu besok gelombang pertama pulangnya di tanggal 23 Mei, jadi tinggal 1 bulan lagi sebenarnya. Pada saat almarhum mau berangkat ke misi perdamaian di UNIFIL di Lebanon, apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang disampaikan oleh istri, dan apa juga pesan dari Mbak Mita kepada almarhum pada saat itu? Ya, dulu ketika mau berangkat itu ya kami menguntapkan ya Mbak, jadi kemudian salaman, terus yang intinya ya pokoknya berhati-hati di sana, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jaga sholatnya, seperti itu sih Mbak. Dan keluarga sudah siap dan memberikan doa restu pada saat itu ya Mbak Mita sebagai bagian dari tugas beliau ya? Betul, memang itu kan sudah menjadi tekad adik saya Mbak. Adik saya sudah pengen sekali berangkat ke sana, sudah memang niatnya mengabdi ke sana, sudah memang keinginan sejak dulu Mbak. Seperti itu. Iya, ini bagian dari cita-cita mengabdi untuk negara, dan ya memang takdir dari Maha Kuasa bahwa Kopda Anumerta Farizal Ramadan berpulang. Setelah beliau berpulang, apakah sudah ada yang mengunjungi keluarga dari pihak TNI dan siapa saja Mbak sejauh ini? Iya, kalau dari TNI itu setiap hari Mbak, setiap hari berkunjung. Komandannya dari Aceh sudah berkunjung. Kemudian ada beberapa teman-temannya, Ibu Danki, Ibu Danyon itu juga sudah datang ke sini Mbak. Mohon maaf saya juga bertanya, apakah kami mengonfirmasi bahwa betul ya terhadap keluarga dari almarhum, negara memberikan seluruh haknya sudah dikomunikasikan kepada pihak keluarga, termasuk juga jaminan pendidikan untuk anak almarhum ya Mbak Mita ya? Iya sudah Mbak, sudah disampaikan juga itu. Saat ini yang dilakukan oleh keluarga, persiapan menuju kedatangan almarhum seperti apa Mbak di rumah? Ya kalau di rumah dengan dibantu para tetangga ya Mbak, sudah mempersiapkan semuanya, mungkin untuk tempat parkir, kemudian juga saling gotong royong membersihkan jalan seperti itu Mbak, karena kami kan di desa ya Mbak, jadi
kemarin bersih-bersih jalan sekitar, menyiapkan tempat parkir, tempat nanti wudhu untuk sholat jenazah dan sebagainya, Mbak. Dan kita berharap segala prosesnya nanti berlangsung dengan baik. Mbak Mita, apa yang ingin disampaikan Amin. mewakili pihak keluarga, Mbak Mita? Silakan. Iya, pokoknya kami dari keluarga yang jelas ingin segera adik saya Faridah Ramadan segera pulang ke rumah dengan lancar, sesuai dengan jadwalnya, tidak mundur-mundur lagi karena kami sudah sangat merindukan, sangat menunggu kepulangan dengan segera, Mbak. Dan mohon doanya kepada semuanya agar semuanya dilancarkan hingga nanti sampai ke Indonesia, sampai ke Jogja, hingga nanti pemakaman berjalan lancar semuanya tanpa kurang suatu apapun. Mohon doanya semoga adik saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, 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 insya Allah. Amin. Almarhum kembali ke tanah air sebagai pahlawan. Terima kasih Mbak Mita sudah sangat tegar hari ini. Sampaikan salam kami kepada seluruh keluarga, sampaikan bela sungkawa kami, mohon sampaikan bela sungkawa kami untuk seluruh keluarga. Semoga segala prosesnya sampai pemakaman nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Mbak Mita. Amin. Ya, sama-sama Mbak. Berikutnya saudara